warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang Bulgaria, seluruh warga diretas. Bulgaria, seluruh warga diretas. Pada Juli 2019, seorang peretas anonim mengirim email ke media Bulgaria untuk menyatakan bahwa mereka telah memperoleh akses ke database layanan pajak Bulgaria. Seperti yang sering terjadi pada peretasan, banyak detailnya yang tidak jelas. Tetapi satu hal yang menonjol, ini adalah serangan dengan cakupan yang mengejutkan. Bulgaria memiliki populasi sekitar 7 juta orang dan media berita Bulgaria melaporkan bahwa peretasan telah memperoleh akses ke data 5,1 juta. Analis dengan cepat menyimpulkan bahwa hampir semua orang yang membayar pajak di negara itu telah diretas. Data akurat yang diakses tidak sepenuhnya jelas, tetapi dapat dipastikan bahwa informasi penting seperti nama, alamat, data tentang pendapatan, dan nomor jaminan sosial telah disusupi. Bagaimana itu terjadi? Kerentanan apa yang dalam sistem layanan pajak yang digunakan peretas untuk mendapatkan akses? Apakah pihak berwenang Bulgaria ceroboh? Atau apakah upaya keamanan dunia maya mereka adalah yang terbaik yang dapat diharapkan dan peretasan tidak dapat dihindari? Yang terpenting, apa dampak dari peretasan ini? Baik bagi 5 juta orang Bulgaria yang didatanya telah diakses maupun otoritas Bulgaria. Mereka menunjuk ke email yang terkait dengan peretasan yang dikirim dari salah satu komputer yang dimiliki oleh Boykov. Ketika peretasan terjadi, itu diasumsi sebagai serangan dari luar negeri, karena email yang mengumumkan peretasan telah dikirim dari alamat IP Rusia. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, menjadi jelas bahwa IP ini hanyalah tabir asap dan email tersebut sebenarnya berasal dari Bulgaria. Mereka mengidentifikasinya sebagai serangan injeksi SQL yang terjadi saat masukan yang rusak dimasukkan ke dalam sistem. Alih-alih melakukan tugas yang seharusnya, sistem menjalankan perintah yang diterimanya melalui input yang rusak. Injeksi SQL pada paku payung sering dijelaskan menggunakan metafora bus yang sepenuhnya otomatis. Ia mematuhi perintah yang didapatnya dan akan berhenti di halte yang tepat jika diminta. Tetapi jika perintah rusak, bus dapat berhenti setiap 3 menit, apakah ada yang berhenti atau tidak. Melihat statistik, jelas bahwa peretasan Bulgaria bukan satu-satunya yang dilakukan dengan menggunakan injeksi SQL. Antara tahun 2017 dan 2019, hampir 2/3 dari semua serangan terhadap aplikasi perangkat lunak dilakukan dengan metode yang sama. Namun ada cara untuk melindungi sistem komputer dari serangan semacam itu, dan itu tidak rumit. Salah satunya tentu saja menggunakan perangkat lunak yang tepat, dan memastikan tambalan untuk itu diterapkan segera setelah tersedia perlindungan yang kuat terhadap injeksi SQL, khususnya adalah penggunaan apa yang disebut pernyataan siap. Dengan menggunakan pernyataan seperti itu, hanya input tertentu yang diterima untuk menggunakan metafora bus lagi. Anda tidak bisa begitu saja, misalnya memberitahu bus untuk berhenti sepanjang waktu. Anda hanya dapat memasukkan nama jalan tertentu, juga berguna untuk mencoba meretas sistem Anda sendiri. Jika Dinas Pajak Bulgaria telah mendaftarkan regu peretasan diri, mereka pasti akan menemukan kelemahan yang rentan sejak dini dan mencegah serangan itu. Tak satu pun dari strategi ini diterapkan di Bulgaria. Menurut pakar keamanan di dunia maya, negara itu perentas membuat telah memperoleh akses ke sistem beberapa tahun sebelumnya. Tinggal serangan yang sebenarnya dan pengumuman email kepada pers dengan hinaan menyebut keamanan dunia maya di Bulgaria sebagai parodi. Dan yang asli, memang beberapa bulan yang lalu, perantas basis data pajak pendaftaran komersial Bulgaria juga diserang. Skala dan kedalaman perentas pajak bagaimanapun mengingatkan kita bahwa pada faktanya database dan sistem resmi di seluruh dunia telah sering diserang. Salah satu penyebabnya yaitu perantas di spektakuler dari
sebuah kehilangan lebih dari 80 juta dolar. Kerugian akan jauh lebih tinggi. Para perentas menargetkan menyebabkan beberapa pemerintah untuk mentransferkan uang di bank yang akan diblokir di Amerika Serikat. Pada tahun 2019, Jerman dikejutkan oleh salah satu pemberantasan data terbesar dalam sejarah baru-baru ini. Ketika detail yang sangat pribadi dari polisi besar termasuk Kanselir Angela Merkel dipublikasi di Twitter, pihak berwenang di Jerman segera menerapkan bahwa tidak ada informasi yang benar-benar sensitif yang telah diakses. Tetapi pemberantas tersebut tetap saja memalukan, dipaparkan oleh fakta bahwa data tersebut telah online selama beberapa bulan sebelumnya ditemukan. Namun kasus Bulgaria berdiri terpisah karena perentas tersebut menargetkan data dari hampir semua orang di negara tersebut yang membayar pajak. Tapi apa yang membuat keamanan siber di Bulgaria sangat rentan diduga sebagai motivasi sebenarnya di balik perentas tahun 2019. Database pajak tidak dianggap penting dan dikarenakan kurang mendapat perhatian dari pakar keamanan di siber negara tersebut. Namun, kasus Bulgaria berdiri terpisah karena peretasan tersebut menargetkan data dari hampir semua orang di negara tersebut yang membayar pajak. Tapi apa yang membuat keamanan siber di Bulgaria sangat rentan? Diduga sebagai motivasi sebenarnya di balik peretasan tahun 2019. Bulgaria adalah anggota NATO, sehingga non-anggota dapat mencoba mendapatkan akses ke sistem pertahanan Bulgaria untuk memata-matai aliansi tersebut. Maka kategorisasi mereka sangat penting. Database pajak tidak dianggap penting dan karenanya kurang mendapat perhatian dari pakar keamanan siber negara. Salah satu pakar keamanan siber mengatakan bahwa data yang diperoleh dapat dengan mudah dijual sekitar 200 juta dolar. Media berita Bulgaria telah melaporkan skema penipuan yang sebagian besar menargetkan orang tua di negara tersebut, meskipun tidak jelas apakah ada kaitannya dengan peretasan pajak tersebut. Sayangnya, resiko akan tetap ada selama bertahun-tahun yang akan datang, dengan dua hal yang menonjol. Yang pertama, penipuan kartu kredit, dan yang kedua, pencurian identitas. Akan mudah bagi penjahat untuk menggunakan data ini, membuat daftar orang-orang di Bulgaria yang lebih kaya dan menggunakan kartu kredit. Untungnya penggunaan kartu kredit tidak tersebar luas di Bulgaria. Tetapi jika penjahat berhasil melakukan penipuan semacam ini, biaya untuk individu dan bank yang bersangkutan mungkin sangat besar. Ada harga politik yang sangat besar yang harus dibayar oleh otoritas Bulgaria. Warga negara yang membayar pajak perlu memastikan bahwa data mereka disimpan dengan aman. Hanya sedikit orang yang suka membayar pajak sejak awal. Tetapi mereka tidak boleh merasa bahwa mereka mempertaruhkan keamanan finansial mereka saat berikutnya mereka mengajukan laporan pajak. Sementara banyak orang Bulgaria yang datanya diakses secara ilegal mungkin merasa bahwa denda ini dianggap wajar. Para ahli mengatakan bahwa ini tidak menyelesaikan masalah. Bulgaria perlu mengambil langkah untuk mempekerjakan lebih banyak pakar keamanan dalam dunia maya dan meninjau keamanan semua sistem data. Sementara banyak orang Bulgaria yang datanya diakses secara ilegal, para ahli mengatakan bahwa ini tidak menyelesaikan masalah. Sekali lagi, Bulgaria perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkerjakan lebih banyak keamanan dunia maya dan meninjau semua sistem data. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.